Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Mega Juliana dari Perbankan Syariah yakni ujian akhir semester saya di mata kuliah Service Excellence dengan tugas yaitu mereview jurnal dengan judul Pengaruh Pelayanan Prima atau Service Excellence terhadap kepuasan nasabah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima atau service excellent. Konsep pelayanan prima dikemukakan oleh Atep Adiabarata yang dikenal dengan istilah A6, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor ability atau kemampuan, yang kedua yaitu faktor attitude atau sikap, yang ketiga yaitu faktor appearance atau penampilan, yang keempat yaitu attention atau perhatian, yang kelima yaitu action atau tindakan, dan yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab. Pelayanan prima bertajuk komunikasi atau service excellent merupakan penerapan komunikasi dalam menunjang perbuatan atau tindakan kepada pelanggan apa yang mereka harapkan pada saat mereka membutuhkan dengan cara yang mereka inginkan. Untuk memberikan layanan yang terbaik, ini dapat diwujudkan apabila kita dapat menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab yang baik. Penonjolan kemampuan inilah yang sebenarnya membedakan antara konsep pelayanan prima dengan konsep pelayanan biasa. Karena tumpuan keberhasilan melaksanakan dan membudayakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakannya secara optimal. Selama ini, pelayanan yang dilakukan bank hanya memelihara dan mempertahankan nasabah dan menambah pelanggan baru. Banyak aspek yang dapat memberikan kepuasan nasabah dan bukan hanya sekedar memberikan yang terbaik. Dalam era pasar bebas seperti saat ini, banyak ditawarkan barang-barang yang bermutu saja, tapi hubungan yang berlanjut dan berkesinambungan antara penjual dan juga pelanggan belum diperhatikan dengan baik. Pelayanan prima atau service excellent yang baik dibutuhkan oleh semua anggota perusahaan tanpa terkecuali. Pelayanan prima atau service excellent bukan hanya sekedar memberikan suatu layanan. Hal ini memerlukan sedikit pelayanan ekstra dan sesuai dengan harapan nasabah yang mengharapkan pelayanan yang terbaik. Ini berarti membuat karyawan yang bekerja di perusahaan melakukan pilihan, langkah, sikap dalam berhubungan dengan nasabah yang tepat. Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan dari nasabah. Pelayanan prima bukanlah istilah baru dalam dunia kerja, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Bentuk pelayanan prima diantaranya yaitu dengan ramah, senyum, sopan, cepat, tepat, terbuka, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Semua tidak lepas terhadap komponen penting, yaitu adalah attitude, skill, dan knowledge atau pengetahuan yang berakhir pada kompetisi yang handal sebagai aparatur pemerintah. Pelayanan prima merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Tujuan dari pelayanan prima ini sendiri adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada nasabah. Bagi perusahaan, pelayanan prima bertujuan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, tentu saja mengecewakannya nasabahnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kepuasan. Kepuasan di sini adalah tanggapan pelanggan terhadap kebutuhannya. Hal ini berarti penilaian terhadap suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan
pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Nasabah yang merasa puas pada produk atau jasa yang dibeli dan digunakan akan kembali menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan tersebut. Hal ini akan membangun kesetiaan nasabah. Kepuasan nasabah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Jika produk tersebut jauh di bawah harapan, konsumen akan merasa kecewa. Sebaliknya, jika produk memenuhi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Kepuasan nasabah diukur dengan seberapa besar kepuasan nasabah. Harapan besar nasabah tentang produk dan pelayanan sesuai dengan kinerja produk dan pelayanan dan secara aktual. Kepuasan nasabah adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan persepsi atau kesan dengan kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Dari setiap perjalanan aktivitas dan kegiatan perusahaan akhirnya akan kembali pada sebuah nilai urgen yang disebut kepuasan. Pelanggan atau nasabah yang merasa puas akan berbagi pengalaman dengan pelanggan lain. Bahkan menurut penelitian, pelanggan yang puas akan berbagi pengalaman dengan 3 hingga 5 orang temannya. Sebaliknya, jika mereka tidak puas, maka mereka akan bercerita kepada 10 hingga 15 orang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah antara lain yang pertama yaitu kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas apabila membeli dan menggunakan produk yang ternyata memiliki kualitas yang sangat baik. Begitu juga sebaliknya. Pelanggan akan merasa tidak puas apabila membeli dan menggunakan produk yang ternyata memiliki kualitas rendah atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama sistem, yang kedua teknologi, dan yang ketiga yaitu manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi besar hingga 70%. Tidak mengherankan jika kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Dan yang terakhir yaitu faktor biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila produk itu relatif murah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen merupakan kata kunci untuk sukses bagi sebuah perusahaan. Ada 4 konsep yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu nilai nasabah. Merupakan perbandingan antara manfaat atau keuntungan yang dipersepsikan dengan semua sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli. Nilai nasabah sendiri ini bersifat relatif dan subjektif. Nilai nasabah ini sangat kritis, harus menjadi fokus perusahaan. Dan yang kedua yaitu kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah di sini yaitu persepsi nasabah bahwa harapannya telah terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan nasabah. Merupakan sebuah jenis refleksi emosional bagi perdagangan. Dan yang terakhir yaitu loyalitas nasabah. Merupakan ukuran kedekatan nasabah pada sebuah merek. Nasabah menyukai merek menjadi top of mind atau merek pertama yang muncul jika mengingat sebuah kategori produk. Komitmen merek yang mendalam memaksa preferensi pilihan untuk melakukan pembelian, membantu nasabah mengidentifikasi perbedaan mutu sehingga ketika berbelanja akan lebih efisien. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang metode mengukur kepuasan nasabah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu melakukan metode dengan cara mengsurvei, seperti yang diungkapkan oleh Coulter, untuk mengukur kepuasan nasabah seperti yang dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dengan cara sistem keluhan dan saran, yaitu perusahaan yang berorientasi pada nasabah. Perbankan perlu memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan, saran, dan juga pendapatnya. Karena tidak semua nasabah yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa jadi mereka langsung beralih ke perusahaan lain dan tidak mau lagi menggunakan jasa bagi perusahaan itu lagi. Sistem keluhan nasabah. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama dengan cara pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan. Dan yang kedua yaitu pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan perusahaan, dan yang kedua memberikan saran-saran untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, dalam teknik ini responden diminta untuk meranking berbagai elemen atau atribut dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. Dan yang kelima yaitu dengan cara ghost-shopper. Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang atau ghost-shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembelian potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu, ghost-shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah berpindah ke perusahaan lain. Yang diharapkan adalah akan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal yang sudah saya review. Hasil dari penelitian yaitu pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Lawang Malang ini dalam segi kemampuannya sudah memberikan dampak positif terhadap kepuasan nasabah. Walaupun untuk karyawan masih kurang atau belum sesuai dengan keinginan nasabah. Tetapi untuk sikap Satpam dapat menutupi kekurangan tersebut, karena sikap Satpam yang ramah dan benar-benar selalu siap dalam membantu nasabah dapat menambah nilai kepuasan yang diperoleh nasabah. Penampilan pun juga berpengaruh pada kepuasan nasabah, karena dengan penampilan yang bagus dan rapi dapat menjadikan nilai tambah pada diri seseorang karyawan maupun untuk perbankan itu sendiri. Nasabah akan semakin puas jika produk yang ditawarkan relatif murah, tempat yang nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk maupun pelayanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal penelitian yang sudah saya review. Untuk kelebihannya itu sendiri, dengan metode survei, perbankan dengan sangat mudah memperoleh informasi mengenai kinerja perbankan dalam hal kepuasan pada nasabah. Dengan metode survei ini, perbankan dapat langsung mengevaluasi apa saja yang kurang pada perbankan, terutama dalam hal kepuasan nasabah. Untuk kekurangannya, banyak perbankan yang hanya memberikan pelayanan yang masih hanya memelihara dan mempertahankan nasabah, dan juga hanya memberikan pelayanan agar menambah nasabah baru, dan melewatkan bahwa memberikan pelayanan yang berupa kepuasan nasabah itu juga sangatlah penting. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah saya simpulkan dari jurnal yang sudah saya review.
Dari penelitian tentang pengaruh pelayanan prima atau service excellent terhadap kepuasan nasabah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan prima terdiri dari kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab, kualitas produk, kualitas pelayanan, biaya, dan juga kemudahan yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepuasan nasabah. Untuk kemampuan merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.